Halo, selamat malam semua. Kenapa ya? Udah bisa join. Nah, akhirnya. Aduh, akhirnya master kita. Aduh, Halo, halo, selamat malam Wan. Thank you banget malam. udah meluangkan waktunya yang dari pagi sampai malam ngecak ngecak chart. Akhirnya. Gimana hari ini? Nah, justru kita mau nanya, mungkin kita akan intro dulu nih ke teman-teman. Ternyata si Trump ini udah dideklarasi oleh Fox News, itu udah memberikan pengumuman kalau Donald Trump itu memenangkan Pilpres Amerika Serikat tahun ini. Karena Trump telah meraup 277 suara elektoral yang melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat untuk memenangkan Pilpres. Nah, jadi kemenangan Trump ini kan bawa sentimen positif terhadap US dollar, dan dia tuh US-nya langsung menguat termasuk kripto. Nah, kalau kalian mau nanya BTC nanti juga Pak Satriawan akan kasih insight nih, karena BTC kan kayaknya all time high nggak sih hari ini? Ini dari kemarin kayaknya ya. Iya, tapi hari Kemarin ini sudah kayaknya mulai lebih tinggi. balik lagi. Hari ini lebih tinggi lagi. Nah, nanti kita akan bahas nih satu. Nah, Trump ini akan menjadi presiden pertama yang menjabat 2 periode, tapi tidak berturut-turut. Jadi, yang dulu terakhir namanya Grover Cleveland tahun 1982, presiden. Jadi dia presiden kedua dalam sejarah yang dia menang tapi nggak berturut-turut. Nah, itulah. Nah, nanti kita lihat nih. Si Trump ini kan cenderung akan mencapai kesepakatan dengan Rusia. Jadi dia kelihatannya anti perang, jadi udah nggak ada perang-perangan fisik nih, kelihatannya lebih ke perang dagang. Jadi kita nanti akan ngobrol pertama IHSG nanti gimana perang dagang. Kalau perang dagang itu akan bad for eksportir yang ekspor ke sana. Terus udah gitu juga Trump itu biasanya akan menerapkan tarif yang lebih tinggi terhadap China dan akan menerapkan tarif 60% barang China sama 20% untuk barang dari negara lain termasuk Indonesia kan yang tadi kan, untuk melindungi industri teknologi Amerika. Dan dia juga akan ketua The Fed pasti diganti, dan diganti dia biasanya ada intervensi, jadi kemungkinan proyeksi untuk cut suku bunga itu cuma 3 kali diperkirakan, sedangkan kalau Harisnya menang itu bisa 5 kali. Jadi ini agak makanya market kita kan langsung terkoreksi ya, terutama blue chipnya ya. Dan beberapa kebijakan dia ini akan kurang baik untuk China, sedangkan kita ini partner dagang yang terbesar. Jadi kalau China-nya melambat, itu juga secara resiko akan berdampak ke ekonomi Indonesia, karena China itu adalah mitra dagang Indonesia yang paling besar, dan dia tapi pro batu bara, jadi it's good for coal. Jadi ya nanti kita akan ngobrol satu persatu lah. Mungkin kita akan ngobrol dulu mengenai arah dolar dulu ya Wan. Kira-kira rupiah ini kan udah mulai kelihatannya mulai melemah ya. Kira-kira rupiah kita nih bisa kemana nih? Ini langsung share tadi. Kita. Jangan lupa ya teman-teman, nanti Pak Satrian akan ngajar di kelas offline kita. Jadi beliau ini udah master banget, udah berapa puluh tahun deh jadi analis, bener-bener yang kerja tiap hari cuma ngecek chart gitu, nggak pernah ada kerjaan lain, cuma ngecek technical. Jadi kita kasih kalian bener-bener guru yang berkualitas, jadi kalian dapat ilmu, dapat gathering juga, dapat ya ketemu teman baru, banyak deh yang nanti kita juga ada insight-insight mengenai saham-saham yang menarik. Biasanya akan ada, ya kalau offline kan begitu ya, kita bisa ngobrol lebih intimate, jadi bisa share something yang lebih personal atau lebih rahasia gitu deh. Ya gimana tuan? Ya, udah kelihatan belum chartnya? Kecil nih. Iya, kelihatan teman agak kecil ya. Ya. Jadi hari ini rupiahnya melemah ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan dia konsolidasi tuh di sekitar RMA 200-nya di sekitar 15.700-an. Nah, hari ini spike. Jadi tertingginya hari ini itu di 15.859.
Jadi sebenarnya tuh dia kemarin hari ini tuh nutup gap yang udah kebentuk di tanggal 13 Agustus. Jadi kalau misalnya target pertama itu sebenarnya cuma sampai di sini gitu. Di nutup gap yang di tanggal 15 Agustus, which is itu di 15.829. Nah, di atas level itu, next-nya itu targetnya ada di sekitar 16.050 something. Lalu last high selanjutnya itu di 16.330-an. Nah, itu memang agak jelek sih kalau misalnya nggak cuma nutup gap ya, dalam artian ini keterusan gitu sampai atas. Memang agak jelek. Kecuali kita expect itu cuman naiknya cuma nutup gap, habis itu nanti ada potensi untuk turun gitu. Semoga cuma nutup gap doang naiknya. Iya sih. Dan ini kayak nyentuh MA 200 ya? Iya, udah tembus ya. Tembus kan hitungannya kan kalau begini. Iya, jadi untuk IDR kelihatannya IDR masih akan lanjut perlemahannya kalau lihat secara teknikal. Berarti untuk company-company atau emiten yang nanti ekspor itu biasanya akan diuntungkan kalau kayak gini. Dan terus kita akan bahas juga mengenai composite nih ya, karena kemarin 7450-nya break ya, Wan? 450-nya akhirnya Pecah kan? nggak nahan ya. Iya, Pecah. katanya secara teknikal juga kelihatannya menarik ya. Tapi kita mau tahu nih kira-kira bisa ke berapa nih? Apa dia akan tes dulu MA 200-nya nih, Wan? Nah iya, Di 7326. pertahanan terakhirnya itu di situ, di EMA 200-nya di 6350. Jadi kan pertama itu di 74 ya 7450, lalu selanjutnya itu di sekitar 7350. 7350 itu sebenarnya dua level itu Ibu nih kalau misalnya kita tarik ya. Itu di sekitar Ibu 50 sampai 61,8 ya. 7450 dan 7340-an ya gitu. Jadi ini akan jadi konfirmasi kalau misalnya 7350-an jebol juga, berarti ini bisa jadi inverted capit handle, itu arahnya ke 7000-an, which is not good lah ya. Sementara kalau misalnya di 7350-an ini bertahan, ini berarti udah selesai, uptrendnya atau supportnya EMA 200 itu masih valid, dan ada potensi rebound. Seenggaknya pendeknya itu 7450 lagi jadi resistennya. Oke, misal 7350 dia sampai jebol, kira-kira ini skenario bearish-nya itu bisa ke berapa ya, Wan? Bearish scenario-nya itu ke 7010 ya sebenarnya sih. Tapi ya buletin aja di 7000 lah. Atau level terendah yang waktu itu di tanggal, pernah ingat ya, yang di tanggal 5 Agustus, waktu itu turun sehari 3,4%, nah itu terendahnya di sekitar 6998. Iya. Ya di situ 6998, 7000 lah. 7000 lah berarti ya. Semoga sih udah kelar ya. Iya, kalau bullish scenario harusnya sih beberapa hari ke belakang nih, Jumat lah, itu akan jadi bottoming terus rebound gitu IHSG-nya. Itu kan bullish scenario-nya ya, tapi kita harus prepare for the worst. Jadi kalau misalnya 7350 ini jebol ya siap-siap ke 7000 gitu arahnya. Iya. Berarti ya sekitar, jadi kita besok mesti waspada dengan angka 7350. Kalau 7350 jebol, mungkin kita baiknya antara wait and see atau boleh cicil buy nanti kalau dia udah mulai di area 7000. Tapi ya masih lumayan loh, 300 poin lagi nih. Mudah-mudahan sih udah rebound ya. Nah, untuk kalau kita lihat kan yang paling memberat indeks berapa hari ini atau berapa bulan dari bulan Oktober akhir ya, itu kan banking ya. Mungkin banking itu banyak sekali berita-berita yang sebenarnya pertama aku pikir ada pemutihan untuk utang nelayan itu akan diambil dari APBN. Ternyata salah akunnya. Ternyata banknya itu yang disuruh hapus buku. Berarti beban itu kan ada di bank ya. Nah, kira-kira kalau sektor perbankan atau banking sektor nih gimana, Wan? Ada yang paling jelek itu BRI. Iya, BRI udah kasihan deh ya, pusing sih. Pusing. Tadinya kita expect itu di sekitar berapa nih, di 4760 itu bertahan, ternyata cuma dikocok doang. Hari ini bikin lower low. Aduh, ini bisa lebih jauh lagi nih koreksinya. Jadi bawahnya itu last low-nya di 4510 di situ. Lalu yang last low selanjutnya di 41-an. Ini juga bisa jadi inverted capit handle kan, BRI-nya. Jadi ini yang paling jelek. Yang paling bagus ya BCA. So far belum jatuh-jatuh gitu BCA. Kuat banget. BCA masih 10.450. Kalau dia bertahan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang
ya dia kuat gitu, nggak ada yang mau jualan, tapi ada juga chances kedua ya dia belum, biasanya akan dapat giliran juga nantinya adegan kayak yang lain udah turun dia belum, nah kadang-kadang bisa begitu, yang mudah-mudahan biasanya masih bertahan ya kalau untuk kayak gitu. Nah, nah karena tahun ini banyak sekali broker yang memfavoritkan BBNI, sedangkan BBNI hari ini malah koreksinya lumayan gede nih. Iya, lumayan Hampir gede. Bareng sama Bank Mandiri hari ini Iya. gede itu. Nah, kalau kayak gini Nah, gimana ya? tadinya tuh udah hampir bagus, dia kan ketahan di EMA 200 ya, 21. Kemarin ya, 2 hari yang lalu, terus rebound. Kemarin Nah, hari ini turun lumayan lagi. turun lumayan, volumenya juga lumayan juga Hari sih. ini ya 5,1% ya. Nah, Iya. bawahnya itu di 5.100, di bawah level itu kan berarti lower low ya. Nah, ini agak jelek, berarti jadi mirip kayak IHSG tuh, bisa jadi inverted cup with handle. Itu berarti nanti 48 ya? 4880 boy. 5, supportnya di 51, di bawah 51, targetnya sebentar diukur dulu. Praktis pakai penggaris gitu. Arahnya itu di sekitar 4420, 44 lah di situ. Kalau 51-nya jebol ya. Kalau 51 jebol, nextnya bisa di 44. Sedangkan tadi aja closingnya udah 5125. Ini mah udah, ya kecuali besoknya market kita rebound ya. Iya. Terus, oke. Nanti kalau kalian yang mau Q&A, tulis dulu ya. Nanti kita akan jawab satu persatu. Nah, sedangkan kalau untuk yang kemarin sektor yang boleh dibilang ramai adalah sektor komoditi. Nah, kalau sektor komoditi, kalau Trump menang, dia kan pro ke batu bara. Kira-kira kayak Adaro gitu, arahnya bagaimana ya untuk Adaro? Karena kemarin kan sebenarnya sempat bagus tuh gap up, tapi kemudian terjadi chart yang namanya jarum suntik. Jadi suntik keluar lagi. banyak copetnya kayak yang jualan di atas. Nah, ini gimana nih? Apakah buat yang belum punya boleh masuk atau yang udah punya tuh harus gimana? Ya, jadi so far masih uptrend aja. Ini bagusnya kemarin waktu dia break di 3000 ya, big picture-nya. Break 3000 itu kan jadi double bottom, itu arahnya di sekitar 44 kalau nggak salah ya. Which is kemarin udah hampir kena. Nah, kalau misalnya kita lihat beberapa hari ke belakang, itu kan resistennya kemarin baru break itu di 3920, sekarang 3920 jadi supportnya. Jadi harus maintain, balik lagi di 3920. Jadi kalau misalnya dia koreksi gitu ya, itu maksimal di 3920 atau 39 lah. Di bawah 39 berarti bisa batal gitu. Bisa konsolidasi lagi. Itu kan konsolidasi supportnya kemarin di 36 ya, 3590, 36 gitu. Jadi maintain di 3920, 39 itu balik lagi arahnya di sekitar 43-an, 43, 44 gitu. Oh, oke. So far sih, kalau itu yang paling bagus ya Adaro ini. Kalau kita bandingin sama ITMG PTBA ya, masih belum kelihatan itu. Oh iya, padahal kemarin karena dia naik lumayan tuh ada beberapa yang udah hampir mulai berpotensi bagus gitu, kayak PTBA sempat mulai bagus, Indi juga udah mulai bagus, terus tapi karena dia koreksi, market koreksi, ya udah jadi bablas lagi deh, jadi turun lagi. Nah, mungkin kalau misalnya kalian mau antisipasi untuk ambil dividen atau mau beli saham AAI-nya si Adaro, yang mau buy on weakness mungkin boleh pantau di level 3920 ya Wan tadi ya. Iya, dengan 3920 mungkin nitip sendal dulu. Takutnya kalau misalnya marketnya jelek kan dia koreksi tuh. Kalau koreksi lagi tadi kalau 3920-nya jebol, nextnya berapa kan? Sorry, 3.600-an. Ya. Berarti selesai itu. Nggak jadi higher low. Harusnya kan higher low di 3920. Tapi sih kalau 39 sih ya kayaknya aku pengen spekulasi deh kalau kalau sampai 36 karena itu lumayan bertahan nih berapa kali dia 36 mantul kelihatannya lumayan kuat kalau untuk support di daerah sana. Nah, terus selain Adaro, apakah ada yang lain? Misalnya sekarang nih banyak banget yang nanya kan mengenai BRMS, katanya naiknya kecepetan, tapi naik dengan big volume loh, gila. Ini volumenya lumayan gede sih hari ini. Kayaknya terbesar dalam berapa ya? Dalam setahun terakhir ya? Iya, ya yang besar kayak hari ini tuh 17 Oktober dan 15 Oktober kemarin kayak gitu. Tapi memang jarum suntik juga sih hari ini BRMS-nya. Oh iya benar.
Tapi dia jarum suntiknya candle hijau, bedanya di sana, ya kan? Iya, candle hijau. Uh, Dia sempat tertinggi di 488, tapi closingnya di 440 aja, di 6,8% doang. jadi kalau kayak gini, kalau yang misalnya mau beli nih, kira-kira wise nggak untuk membeli pas misalnya besok ada turun di sekitar berapa nih? Bisa boleh pantengin. Kalau misalnya Baniknas itu terdekatnya 408, bawahnya lagi itu di 390. Di bawah level itu kayaknya enggak deh. Jadi di situ kita expect ini berarti kan udah bikin higher high, nanti pas turun cuma bikin higher low. Oke, jadi kalau misalnya mau teman-teman yang ketinggalan atau udah jualan, terus kalian mau buyback, berarti boleh pantengin level 408 sampai 390. Tapi kalau 390 jebol, berarti goodbye ya? Itu nanti last low-nya di 352, 350 di bawah level itu kelihatannya baru lumayan agak jauh tuh. Dia udah benar-benar patah di situ. Moga-moga sih jangan ya kelihatannya. Nah, tapi kalau misalnya yang masih punya barang nih, masih mau nge-hold, kira-kira masih potensi kalau dia lanjut lagi ke berapa nih, Wan? Ya, atasnya berarti kan di 488 ya, tertinggi hari ini. Mungkin ya round number 500 itu jadi angka keramat kali ya. Tapi memang perlu diingat ya, di level sekarang udah overbought. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nggak enak ya mendingan cut gitu ya. Soalnya ini udah di atas nih, bukan di bawah lagi gitu. Jadi amanin profitnya lah. Harusnya sih udah pada cuan sih di level-level sekarang ya. Ini naiknya udah lumayan kenceng. Tapi kalau modal bawah tuh biasanya nggak mau jualan, Wan. Karena ya istilahnya gini loh, kalau modal kita di bawah, terus kan ada chances, ada strong chances untuk si BRMS ini untuk masuk MSCI. Jadi kalau misalnya memang kalau yang aku dengar sekitar kemarin tanggal 17 Oktober, sekitar 15 sampai 17 Oktober itu ada batas akhir untuk ketentuan harga minimal atau yang harus dipenuhi lah untuk memenuhi harga itu. Jadi market cap-nya itu bisa masuk ke MSCI. Kelihatannya sih tercapai nih. Jadi, nah ini beritanya kita nunggu lagi bisa masuk ke MSCI itu akan diumumkan kalau nggak salah 7 November malam ya, berarti impact di kita 8 kalau nggak salah, sekitar segitu. Udah gitu hari ini juga ada cut suku bunga. Kemungkinan strong chance itu cut suku bunga US itu 25 basis point, itu udah hampir pasti. Jadi ya nggak tahu, mudah-mudahan dengan cut suku bunga US dollarnya agak melemah, rupiah menguat, market kita rebound. Jadi skenario bullish itu ya berjalan. Masih ada. Walaupun nih kalau bumi BRMS ini Minerviningnya 8 dari 8 nih, kalau punya barang bawah sih biasanya orang cenderung ya Iya, masih strong banget ya. sebenarnya kalau dari Minervin. Iya, kalau trend following Minervin ini memang masih strong up banget ini. Kalau begini sih biasanya aku ya hold lah kalau misalnya udah kayak gini lah. Kecuali dia berbalik sampai kayak kata Satriawan sampai harga 390, trennya udah berubah, baru dibubarin. Biasa begitu. Paling penting itu di 350 ya, di bawah 350 berarti udah berubah. Kan kalau misalnya di bawah 39 itu kita expect dari konsolidasi dulu, udah nggak uptrend lagi, tapi seenggaknya konsolidasi. Tapi kalau udah di bawah 350 berarti udah berubah tuh jadi downtrend. Oke, nah kalau kita ngomongin BRMS, pasti tuh kita akan ngomongin temennya, yaitu Bumi. Nah, kira-kira Bumi, nah kelihatannya Bumi lagi konsol. Aku sih yakin Bumi itu masih ada harapan untuk melanjutkan penguatan, cuman ini lagi konsolidasi aja. Kalau kita lihat temen-temen batu baranya kan banyak yang koreksi. Bumi ini cenderung masih kuat loh. 136 ya sekarang. Iya, closing di 135 tadi. Ya, kan? Jadi 136-nya itu di Fibo 61,8%-nya tuh. Ya mudah-mudahan sampai situ doang. Memang sih masih konsolidasi nih, belum kelihatan. Ya, jadi bullish-nya kalau misalnya di atas 150 atau 155. Warga arahnya ke 180-an. Arahnya ke 180. Nah, Bumi rumornya itu kuarsi reorganisasinya itu udah oke atau udah disetujuin. Jadi harusnya nanti itu mungkin akan menjadi katalis selanjutnya untuk Bumi untuk naik nantinya. Tapi itu mungkin story tahun depan lah ya. Nah, kalau kita lihat sih RSI udah oversold banget ya, ini udah di nol.
Ah, RSI Berapa sekarang? RSI-nya nol, berapa? Nol. Masa nol? bumi kan? Iya, Bu. Nol, nol nggak sih? RSI-nya nol, MACD-nya dikit lagi baru rebound. Mau lihat pengumuman MSCI itu ada di websitenya Morgan Stanley, Composite Index deh. Ada di website MSCI deh. Tapi itu sekarang udah mulai susah. Jadi hanya orang yang kayak langganan gitu baru bisa buka. Dulu tuh aku masih bisa cek pagi-pagi subuh siapa aja yang berpotensi. Siapa aja yang udah masuk MSCI, siapa yang didepak. Tapi sekarang nggak bisa kayak kayak di ini untuk member berbayar gitu. Nah, oke nih jadi bumi sideways ya, lagi Masih sideways. sideways. Oke. Nah, kalau bumi biasanya kan paketnya tiga serangkai sama dewa. Nah, kalau dewanya bagaimana? Kemarin tuh udah kelihatan bagus, udah candle-nya udah hijau full. Kemudian hari ini tapi profit taking lagi. Iya. Ini berarti levelnya, oh ya 92 ya. 92-nya jangan sampai lepas. Oke. Tadinya kan resistennya itu 92, sekarang 92 jadi support. Maintain 92 masih oke, ngejar last high dulu di 117, itulah tanggal 23 Oktober. Jadi atas 117 baru nanti lumayan kencang. Ini rounding bottom gede nih, masih bisa nih si Dewa. Oh, kalau berapa? 117. 117. Ya, jadi harus lewat 117. Sama tinggi di 23 Oktober. Oh, oke. Oke. Iya, chartnya Iya, rounding belum. bottom. Chartnya bisa dideketin nggak sih? Bisa Ini kalau terima bingungan, bisa di zoom. Mendingan nggak guys? gini aja sih paling. Pakai zoom baru bisa kencang, baru bisa bagus gambarnya. Iya sih. Aduh. Oh. Kayak gitulah rounding bottom. Oke, rounding bottom. Jadi untuk secara teknikal ini masih bagus ya. Oke, lama nanti bertahan di 92 atau maksimal 90 lah. 90, 92. Satu lagi biasa paketannya. Nah, kemarin energi ini juga menurut prediksi salah satu broker asing, malah energi dibilang potensi masuk MSCI loh. Kalau Energi energi dan ini beres. memang enggak, kalau BRMS itu memang kita udah dengar udah lama. Kalau energi itu menurut prediksi yang baru-baru keluar ini katanya yang bakalan masuk malah energi, yang potensi keluar INKP. Energi hari ini turun 5%, supportnya di 258, ya 258, 254 di situ. Major kayaknya. Di bawah 258 kayaknya agak jelek. Oh gitu ya. Iya, di 258, 254 itu nanti jadi supportnya itu. Dan support uptrend line sama support yang tadi jadi resisten 258, 254. Oke. Iya, harga komoditas jebol karena US dollarnya menguat. Biasa kalau USD menguat, komoditi biasanya koreksi. Udah gitu, kalau Trump menang, chances dia untuk perang itu kan lebih kecil. Perang senjata nih. Dia akan mengalihkan ke perang dagang. Maka perang itu akan berhenti. Kalau perang berhenti, komoditasnya biasanya terkoreksi. Biasanya begitu. Jadi, ya nggak tahu lah, tapi apakah nanti akan ada perubahan kebijakan? Nanti kita akan tunggu ya. Tadi oke, mungkin kita tadi oh ya, Stima, salah satu saham yang kemarin sempat direkomend oleh Satriawan dan tercapai targetnya karena kita masuk dari bawah. Nah, kalau Tima kan kemarin naiknya udah lumayan tinggi dan hari ini mulai koreksi. Apakah Tima masih bisa kalau dia koreksi lagi kita buy on weakness nih kira-kira? Banyak levelnya itu 1425 ya, sekitar segitu. Atau ini kan datanya sih
14.25 dikit Iya, lagi dong. 14,25, bawahnya lagi 13,85 di situ tuh. Ah, 1,8%. 13.85 ya. Gitu. Hmm. Ya mudah-mudahan sih jadi 2 dari 5 kayaknya. Ini kayaknya bisa lagi web 5 nih. Oh, oh lagi web. Ini bukan pakai laptop yang biasa saya pakai jadinya masih Iya. kosongan. Oh, Kalau yang banyak coret-coretan itu besok pagi itu di YouTube. oh, oh. Itu kalau YouTube lo pakai Zoom ya itu ya? Iya, enggak pakai StreamYard namanya. Oh, oke, oke, oke. Iya, iya. Jadi kalau mau yang lengkap besok pagi aja di ke YouTube Maybank gitu. Nah, itu boleh juga join di sana. Tapi ini kan kayak ini lagi rame jadi biar persiapan kalian tuh besok pagi-pagi kira-kira mau ngehit apa gitu. Nah, kalau misalnya kepik ini kan yang hari ini rally-nya kencang, gap up, terus volumenya juga tinggi. Nah, kira-kira kalau kepiknya ini tadi tutupnya nggak jadi jelek loh, Wan. Dia Nggak rebound jadi, lagi. iya. Jadi dia dinaikin lagi ya. Tadinya tuh Hmm, sempat double top tuh, pengen double top tuh. iya, Waktu di bawah 180, 181 ya. iya, Ternyata pas tutupan ditarik lagi ke atas, iya. closingnya jadi 183. Nah sekarang ya 180-an itu 181 jadi supportnya. Jadi kalau kita expect jadi cupway candle itu arahnya di 224 nih kepiknya. Arahnya 224 ya. Dia Hmm. emang harus pecah 200 dulu sih dari kemarin tuh mau break. Oh, apaan sih? Ada ada orang ngechat Oh, bel. oke. Emiten yang diuntungkan dengan pelemahan rupiah udah pasti yang export oriented karena income-nya in US dollar. Income US dollar ya komoditas, saham ya yang ekspor keluar lah, berarti kan pendapatan dalam mata uang asing. YouTube-nya namanya Maybank Sekuritas ya, Wan? Sekuritas. Iya, Maybank Sekuritas. Coba Iya, cek aja sekarang. Cek aja sekarang, besok pagi nonton jam 8.15. 8.15 biasanya itu lebih lebih jelas. Hmm. Oke, mungkin sekarang kita akan mulai menjawab pertanyaan banyak banget yang udah nanya. Oke, ini ada yang nanya mengenai dari atas tuh. Tadi Mandiri udah belum sih? Brand, ada yang nanya brand dulu nih. Brand belakangan, aduh, itu volumenya turun, harganya juga lemas, tidak menjadi penyelamat IHSG lagi. Nah ini Belum. brand, Jagoan lagi istirahat dulu biasanya. jangan jagoannya ketiduran nih, aduh, kita butuh pertolongan nih IHSG. Tapi dia turunnya udah kayak lebih berhenti nggak sih, Wan? Turunnya kayak udah ketahan. Dan Iya, penurunan udah. itu volumenya juga mengecil. Berarti Tapi kan kan kalau misalnya kita lihat dari tanggal 24 September ini kan konsolidasi aja sebenarnya belakangan nih. Sejak waktu itu yang nggak jadi masuk FTSE kan ya. Bottomnya ya, itu kan di tanggal 24 September, habis itu konsolidasi aja tuh range-nya 6425 sampai 7850. oh Nah, hari iya. ini lagi ngetes support di 64 tuh. Kalau hari ini jebol, kalau besok jebol, koreksi lagi di bawah 64 ya udah lah, wassalam itu balik lagi ke sekitar 56 57 di situ. Tapi kalau misalnya 64 yang kuat nahan, ya berarti ini konsolidasi lagi nih. Dia balik lagi ngetes 7000 bahkan di 7850 di sana. Hmm. Ini hari ini candle-nya apa sih, Wan, itu? Ini kayak either Dragonfly atau Hammer, ya pokoknya bagus sih, buyer scan control nih. Oh, kalau secara candle hari Oke, ini mulai bagus. Oke. ada perlawanan lah, Hmm. nggak dilepasin aja kayak tanggal 5 November kemarin. Hmm. Harusnya sih aku percaya sih ya udah mulai nanti sih akan make a comeback. Cuman kapannya nggak tahu. Biasalah barangnya Pak Pepe. Sama ini cuannya juga catnya juga begini, Wan. Cuannya. Cuan Trin itu ya iya lagi di bawah juga lagi. Ini sebenarnya big picture-nya tuh masih ada potensi jadi double top ini ya. Ini agak-agak hati-hati loh. Kemarin itu kena masih ketahan di EMA 200 tuh dua Hmm. kali. Jadi yang waktu itu dikoreksi-koreksi di tanggal 4 Oktober, dia nahan, dia rebound dulu, ternyata nggak kuat nahan di 74 tuh. Sekarang turun lagi sampai 7000. Nah, 7000, 68, 69 ini akan jadi penentuan lagi di bawah level ini, berarti kan dia bikin lower low ya. Jadi potensi koreksi lagi lebih jauh gitu. Di cuan. Terus mana lagi ya? Ini ada yang nanya kalau
Mana sih keterangan sedikit turunan brightness-nya Dewa besok buat pilkada BUMN. Mana ya kalau ada brand tadi kita udah jawab Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri kita tadi belum lihat teknikalnya, walaupun ya banking semuanya rata-rata kurang menarik. Tapi buat yang invest sih kayaknya buat invest jangka panjang merah-merah banyak sih boleh cicil beli kali. Biasa memang bulan November itu marketnya turunnya banyak. Desember akhir mulai ada window dressing. Nah, biasa Januari itu Januari efek marketnya biasanya lumayan sih. Nah, kalau Bank Mandiri ini catnya gimana nih? Bank Mandiri di 68 ya, 6775 itu kemarin jebol lagi, jadi 68 itu tahanan pertama kemarin lewat, lalu di bawahnya lagi sekarang di 6550 nih, ini Fibo 50% nggak kelihatan ya. Nih, nextnya di sini di 6550 di level sekarang, di mana ini jebol juga berarti tinggal 63 dan 61. 61 itu target inverted capit candle-nya ya. Jadi sejak break di 68, 6775 itu ada potensi bikin inverted capit candle arahnya di 61. Relax sih sebenarnya. Jadi di 655 ini jadi tahanan keduanya harusnya kalau bisa nahan sih di sini last low-nya ya, low-nya di sini jadi support dan nanti ada potensi rebound ke last high di 69. Jadi supportnya 6550, 63, 61 selanjutnya. Oke. Ini aku jawab yang di kolom pertanyaannya. Jadi kan brand sama Cuan katanya nggak masuk FTSE dan batal ke MSCI. Aku rasa untuk tahun ini dua sahamnya akan istirahat karena kan sisa cuma 2 bulan. Tahun depan aku rasa prospeknya masih ada karena ya dia tetap perlu untuk masuk ke salah satu indeks untuk profit taking lah ya istilahnya. Dari IPO sudah seperjuangannya sudah sekian panjang dan lama, masa masih di sini-sini aja, harusnya sih begitu. Tapi kita tunggu pergerakannya nanti setelah mulai bagus. Kalau sekarang secara taktikal belum ada kelihatan ada signal beli ya. Tapi kalau misalnya yang suka nyicil buy on weakness karena based on experience, biasa pengalaman sahamnya Pak Pepe lagi turun-turun itu kalau dibelinya bertahap cicil begitu dia rebound ya biasanya kita bisa keluar. Tapi ya sekali lagi disclaimer on ya teman-teman semuanya yang di sini, saham yang kita bahas adalah disclaimer on karena balik ke kalian juga. Trump ini kan nggak mendukung mobil listrik, benar. Prospek nikel, mungkin kalau mau dilihat harga nikel, lu bisa lihat kan nikel price-nya. Soalnya defaultnya TradingView itu nikelnya pakai INR. Ini harus dirubah dulu INR Global. INR. INR India Rupee. Hmm. Di ntar. INR. Kenapa dia pakai INR? Kontrak Nah, ini udah berubah jadi USD per ton, jadi sekarang lagi di support, ini kan downtrend banget ya. Jadi kalau misalnya kita ingat waktu itu peak-peaknya itu kan di Maret 2022, waktu itu tertingginya sampai 49 dolar per tahun, sekarang udah 16.000. 16.000 sekarang lagi di support nih, ini levelnya sama kayak yang di tanggal 26 Juli, lalu di sekitar 11 September. Nah, jadi di level ini memang harus bertahan. Kalau ini jebol berarti potensi koreksi lagi sih kalau nickel price-nya. Justru yang bagus itu kalau yang belakangan itu yang menurut saya bagus itu ya kan CPO ya, CPO price naik sama timah kemungkinan ada potensi untuk ikutan jadi bagus tuh. CPO-nya yang ngaruh kan berarti TAPG kayak gitu ya, LSIP naik juga. Oke. Jadi yang kira-kira oke, nanti kita akan. Jadi secara overall nikel masih kurang menarik ya. Nah kalau Arto bukan jelek ya tadi lu Bang bilang. Jago. Bang Jago jelek itu Head and Shoulders tuh. Iya susah soalnya secara overall bank gedenya itu kan koreksi. Jadi karena sektornya
Iya, karena Big Bang saja kena begitu kegebok ya, bank kecilnya, bank middle-nya juga kena gitu ya. Iya, terus teknologi stoknya juga belum terlalu bergerak lagi nih, kayak Buka, Goto. Jadi kan biasa dia bisa aja ngikut tech stock, cuman tech stocknya juga lagi belum bergerak, jadi belum ada strong katalis, jadi turun sih. Nah, nggak kelihatan nggak tuh? Ini kemarin, hari ini atau 2 hari yang lalu ya, baru break di 2730, dan hari ini turun lumayan dalam 6,5%. Jadi confirm bahwa ini breakout yang valid ya. Jadi ini bisa dilihat nih head and shoulders, ini left-nya, head-nya, ini right-nya. Kalau misalnya ini beneran head and shoulders, theoretically targetnya di sekitar 2320, 23 di situ. 23-an, Mhm. 23-an. Ya Kecuali biasa. besok atau beberapa hari ke depan itu bisa balik lagi di atas 2730, berarti bisa batal itu Jameson Bus. Hmm. Oke. Terus ini juga nanya, kalau konstruksi bagaimana? Apa ada konstruksi ada yang bagus? Kayaknya bukan ikut turun Kayaknya juga. enggak. Hari ini Wika-nya 6%, aduh. Nah, ini construction Wika nih, kita ngambil Wika, sekarang lagi di support 350, di bawah 350 kelihatannya agak jauh nih. Bawahnya 310, 310. Ada gap yang belum ketutup itu di 266, itu di tanggal 13 Agustus kemarin itu. Masih ada gap yang menganga belum ketutup di sini. Oh, oke. Oh iya, di sini, sekitar sini ya. Iya, jadi untuk BUMN karya kayaknya masih kurang bagus. Oh iya, ada yang nanya Indosat. Iya loh, Insat turunnya lumayan loh. Sempat rebound digebuk lagi. Volumenya Baik. gede-gede lagi. Aku udah Ini kemarin lama sih nggak ikutin berita bis Isat. kemarin kena last high kan di level supportnya itu di 2160 mantul, tapi habis itu cuma sampai sini doang ya, 25, nggak sampai emang 200. Tadinya nih saya pikir sampai di sini 2570 kan emang 200 ya, ternyata sampai 25 doang, terus nggak kuat. Nah nanti tinggal ngetes 2160 2150 ini. Kalau ini jebol juga berarti ini masih panjang nih kayaknya saat ini. Indosat abis stock split kayaknya sahamnya ini deh, koreksi deh. Ini kan tadinya metrical triangle, sempat bagus ya. sempat mau bagus ternyata justru jebol supportnya. Nah di sini nih jadinya ya panjang ini segini dengan targetnya sih, masih ke bawah lagi gitu. Ya ini lumayan, turunnya lumayan sih. Soalnya volumenya juga ada. Takutnya ini mah trennya udah berubah kan. Sejak di tanggal 11 Oktober itu udah di bawah EMA 200, jadi udah dari konsolidasi jadi bearish. Sementara untuk jangka panjangnya itu di 2160. Break level itu berarti jangka panjang beneran confirm jadi bearish. Ya habis stock. Masih konsolidasi nih dari mana nih? Dari Agustus Juli 2023 sampai sekarang itu konsolidasi selama nggak jebol 2160. Kalau 2160-nya jebol ya dari 2023 udah jadi bearish nanti dia. Oke. Terus juga ada yang nanya mengenai saham properti yang paling banyak turun. Nah, saham properti yang favorit adalah Pani. Nah, Paninya bagaimana nih kira-kira? Kayaknya Pak ini beda cerita deh, itu beda universe kayaknya Pak itu. Tapi kan itu tetap properti sih. Iya, tapi itu beda universe. Coba bandingin deh sama CTRA, SMRA, Oh iya. Won, kayaknya Iya, beda iya. nasib. Beda nasib kayaknya itu Pani beda sendiri lah. Iya. Nah, kalau Paninya nggak Pani turun-turun. bagaimana? Pani nggak Kira-kira turun-turun. kalau orang yang belum punya nih, misalnya pengen beli Pani, atau kemarin nih klien kelihatannya pada FOMO nih waktu dia 18.000 sekian. Nah, kira-kira Paninya bagaimana? Ya, jadi RSI-nya sekarang udah di 70. Jadi kalau misalnya koreksi ya, buy price level itu di sekitar 16.3, 16.3 lah sekitar segitu. Maintain di level itu atasnya masih di sekitar 18.8, 19.000 di situ. Memang masih agak pendek sih sekarang. Ya, tapi yang kelihatan di situ. Jadi hati-hati kalau di bawah 16 kelihatannya agak jauh, di bawah 14 baru bisa ada potensi di bearish nanti dia. Tapi so far sih masih higher low. Jadi ini masih uptrend sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia nanti swing, bikin higher low, itu sekitar 16.000, 16.2, 16.000 di situ.
berarti kalau dia ada profit taking, mungkin 16.3 boleh masuk, tapi kalau misalnya berapa 16, kalau gagal 16.000 di-cut dong. Itu next supportnya di 15, di bawah 14.200, 14.100 itu baru di-cut nanti. Oh, Sudah jadi bearish nanti, jangka pendek. Oke. Nah, kalau saham properti lain Apa nih? jelek semua, nggak ada yang bagus ya? Apa dulu nih? Sumarekon. Sumarekon sih. CTRA sih udah ambiar sini 4 hari turun, volume gede-gede lagi. Ini Sumarekon kemarin baru bikin lower low, sekarang lagi bertahan di EMA 200. Tapi kalau misalnya nggak balik juga, ini kan bisa jadi inverted head and shoulders ya. Iya. Itu ya sekitar 550-an lah targetnya. Kecuali nanti besok bisa balik lagi dari 620, itu beda cerita. Ada potensi rebound lagi ke 660, 670 gitu. Tapi kalau nggak bisa langsung balik lagi dari 620, arahnya di 550, 540 sekitar segitu. Oh iya, tadi banyak banget yang nanya mengenai PSAB. Tadi PSAB tuh kelihatannya mau ngebreak nih, mau jalan. Nah, terus akhirannya dia turun lagi. Tapi ini belum jelek nih Iya. si lumayan. Nah, kira-kira kalau PSAB gimana, Wan? Tutupnya Iya, di di 300, 304 itu anggap iya. ramatnya. Maintain di level itu kan berarti ngetes lagi last high-nya di 348. Di atas 348 baru bisa jadi double bottom, arahnya di 390, 400-an di situ. Iya, Jadi lumayan ya, kencang. iya, jadi harus 300-nya nahan ini, 300, 304 situ. Iya, makanya stop loss-nya buat kayak gini loh. Sekarang kan 300 kecil, berarti kan 300 tadi aku masuk 310, 308, 312, berarti kan 300 kecil nih hitungannya. Tapi kalau dia bener rebound, karena dia sering banget kalau BRMS naik kenceng, si PSAB tuh ngikut gitu. Tadi kan PSAB BRM kenceng banget tuh. Nah, apa karena marketnya memang lagi jelek, terus memang harga emasnya kan memang koreksi ya, jadi kayak nggak mampu ngikut. Tapi ya secara candle kalau gini hitungannya jelek apa nggak sih sebenarnya? Karena Hari ini volume sih jelek ya. jadi Hari ini jelek ya. jelek. Iya, karena dia nggak komit bayarnya itu. Karena sempat dinaikin sampai 324, tapi Iya, closingnya cuma di 308. Jadi bayarnya nggak komit itu. Hijaunya juga hijau jarum suntik ya, kurang bagus. iya. Tapi nih candle-nya masih hijau sih tutupannya. Makanya tadi aku pikir udahlah kayaknya nggak kuat, walaupun stop loss-nya di 300 ya. Stop loss 300, cuman tutupan akhirnya aku jual dulu deh, ntar besok baru lihat lagi. Kalau MACD-nya ya belum belum confirm sih, cuman ya secara RSI stokastik dia udah oversold aja ya. Ya, kalau RSI-nya tengah-tengah di 50, nggak menunjukkan apa-apa. Jadi netral-netral aja RSI-nya gitu. Hmm. Hmm. Oke, terus oke, terus yang mana ya tadi ada yang nanya lagi. PRMS lagi dari Jawa, properti udah. Oh ya Raja. Raja Aja. Raja tuh kayak mau jalan loh, kayak abis dia naik kenceng, terus dia koreksi, terus dia koreksi lagi. Nah ini soalnya Raja itu mau IPO anak usaha, jadi tapi nanti masih di akhir tahun, masih di Desember. Nah kelihatan itu akan jadi salah satu barang yang sangat menarik ya, akan jadi barang yang hot sih. Ini Raja belakangan masih ketahan di Vigo 50%-nya, 1640. Hmm. Jadi rebound dari 1640 arahnya kelas high 1825, baru balik lagi ke 2050. Di bawah 1640 next supportnya 1545 tuh. Ya Ini so far gimana? ini sih masih bertahan di 1640 ya. Tapi kalau misalnya untuk jadi confirm bagusnya berarti dia harus bikin higher high kan. Iya. Itu 1825 harus dibawa dulu. Oh. Back dari 1825 baru lanjut ke 2050-an. Iya. Berarti sekarang di level sekarang boleh spekulasi nitip sendal dong. Iya, Ya bisa, kan? bisa. Nitip sendal 1640-an dulu. itu. Kalau dia sampai nge-break 1825 baru kita tambah posisi. Jadi pas ngawalnya enak, kalau misalnya tunggu nanti ya takutnya ini sih agak tinggi jadinya. Soalnya barang kalau lagi rally tuh kagak ke Uber kadang-kadang. Oke, nah yang di sini kita udah jawab semua. Tinggal yang di kolom chat. Nah, kolom ini.
ada oil skema MIP sama royalti belum ada kelanjutan karena ini kan udah pemerintahan baru. Jadi kelihatannya kemarin waktu pemerintahan Jokowi itu kan ada skema untuk MIP sama royalti karena ganti government ini masih ditunggu ya kerja kabinetnya kerja dulu. Nah, guys, untuk mengomong soal kabinet Sabtu kemungkinan kita akan bahas makro. Kita punya kabinet dalam negeri yang baru kepilih nih. Kira-kira gimana nih kabinetnya bakalan arah kebijakannya kayak gimana. Jadi nanti kalian boleh join hari Sabtu webinar IIP. Oh ya, Bris itu hampir bagus kan kemarin, Wan? Iya. Nah, Breeze itu jadi, nah, diketahan di support uptrend line yang dari 10 Juli 2024 di sekitar 28.50-29 di situ. Ini sebenarnya salah satu yang ya kalau nggak BCA ini kali ya yang paling masih bagus gitu ya, masih konsol gitu. Jadi ya stop loss levelnya di sekitar 28.50, di bawah level itu kelihatannya ikutan koreksi nih baru Breeze-nya. Kalau si Bank Mandiri dan BRI kan udah duluan ya. Si Breeze-nya ini belum, jadi harus di bawah 28.50 baru jelek untuk Breeze-nya. Sekarang sih masih ketahan nih, masih bagus. Masih ketahan di spot uptrend lagi. Breeze kalau misalnya belum punya barang sih, aku bilang beli di sini sangat menarik ya, karena di 29 stop loss 28.50, nggak terlalu jauh. Indeks sudah koreksinya lumayan. Terus dia baru mengeluarkan aplikasi baru Beyond, katanya tuh yang download udah sampai 100.000. Udah gitu ya, dia juga ada salah satu candidate yang potensi masuk ke MSCI kayak gitu. Nah, terus ini ada yang nanya mengenai DKFT. Hari ini ya. Hari DKFT tuh hari ini Central Omega itu nikel kan? Iya, DKF ya baru begini, lihat dong volumenya ini kan nggak ada ya, baru ada itu 5 hari ke belakang volume gede-gede. Sebelumnya ya gitu-gitu aja volumenya. Iya. Sebelumnya nggak ada volume, lama lagi. Lama. Ngeri lah. Nah, kalau kayak gini aku barang begini nggak denger kecuali ada insight dari mana gitu. Ini nggak denger sih. Terus gimana? Last high-nya 242, hari ini closing di 242 ya. Aduh, belum bikin higher high. Jadi harus bikin higher high di atas 242, ini baru jadi rounding bottom kecil, itu arahnya di sekitar 280, 290 lah di situ. Tapi kalau misalnya 242-nya nggak jebol nih, hati-hati bisa jadi top. Supportnya itu di 226, baru bawahnya lagi itu di 206, 200, 199 di situ. RSI-nya juga udah tinggi sih. Tapi BRMS sudah tinggi tetap naik aja tuh. Enggak, tapi kan BRMS beda, volumenya itu bagus, konstan naik. Gitu. Nah ini volumenya bagus, tapi 5 hari ke belakang doang. Iya, nah ini lanjut. Terus udah gitu kalau BRMS kan didukung oleh big names ya, di dalamnya ada Salim gitu. Ya beda gitu, beda kasus gitu ya. Kalau ini ya nggak ada, aku nggak dengar ada berita atau ada apa. Mungkin kemarin resultnya aja ya bagus, resultnya naik, labanya naik 324%. Tapi cuman ya karena berita laba aja, jadi nggak tahu sih apakah ini akan lanjut apa enggak. Secara teknikal ya dia masih mesti ngetes. Berapa Wan tadi? 242. Jadi ya buat kalian yang trading ya boleh aja buat trading. Oh ya nih banyak banget yang nanya mengenai multipolar sama MPPA. Kemarin kan multipolar coba bangkit, kemudian akhirnya dipukul lagi turun. Hari ini hijau lagi. Nah kira-kira multipolarnya bagaimana nih? Multipolar, waduh nih di sekitar Fibo 61,8, mudah-mudahan balik lagi bertahan di 128 ya. Kayaknya kalau misalnya 128 jebol agak jauh nih ke 199 di situ. Nah, kalau misalnya bertahan, kan hari ini bagus nih, balik lagi di atas 128, walaupun volumenya nggak segede hari kemarin. Jadi bertahan di 128, next-nya itu arahnya pertama di 150-an, lalu yang agak jauhnya itu di 185 di situ. Supportnya 128. Oke, jadi kalau misalnya mau spekulasi beli, berani nggak?
Beli sekarang berarti stop lossnya nanti 128, 125 lah di situ. Di bawah level itu kayaknya agak jauh tuh Oh, nanti ke seratusan. iya. Tapi kalau kondisi market yang cenderung agak kurang stabil kayak gini sih, agak takut ya barang-barang kayak begini ya. Karena kemarin naik juga sebenarnya nggak ada berita sih. Mungkin karena penjualan si silonya yang terima duit LPKR, mungkin habis itu Multipower sama MPPA-nya naik. Aku sih kemarin sempat beli yang tak aku rekomen MPPA karena MLPL kan liar banget. Aku pikir daripada itu udah naik, mending kita beli MPPA. Nah kalau MPPA chartnya juga sama ya, percis loh ini pergerakan. MPPA, oh iya. Iya, ini loh ini. Oh, Iya. dia dari 50 ya, berapa minggu yang lalu dia Iya, 50. aku dari Gocap, call buy. Nah, Cuman habis sekarang itu naik. balik lagi di 75 tuh, Ibu 61,8%-nya. Di atas 75 berarti atasnya di 85, 83. Di atas level itu arahnya di 94. Dari 94 baru balik lagi ke 100, 116 ya lasanya. Di bawah 75 berarti ini kelas low 68 sampai 64 tuh. Hmm. Ya masih kurang menarik sih kalau dari technical chartnya ya. Oke, saham saham US yang mana yang mau ditanyain? Terus apa NCKL? Ini ada yang nanya NICL. Tapi kalau NICL aku lihat technical sideways. Jadi kalau saham sideways nih eh, susah diprediksi. Pani tadi udah Pani. Oh iya Saratoga belum. Oke. Apa Iya. nih? Ini deh Saratoga. Saratoga kemarin baru bagus ya pas barengan sama Adaro. Iya, bagus. Aku ketinggalan. Digebok. Tapi dia turun hari ini. Volumenya nggak segede kenaikan harga sahamnya. Jadi gini kemarin volume naiknya gede. Hari ini sahamnya turun tapi volume di bawah kemarin. Jadi menurut aku sih masih ada harapan. Nah, ini hari ini turun 4% ya. Ini sebenarnya kalau pakai channeling nih balik lagi di bawah channelnya ya. Tadinya tuh udah breakout loh di Iya. 249025 yang di tanggal 5 November kemarin. Tapi closingnya jarum suntik, wah jelek lagi. Hari ini merah. Walaupun volumenya nggak sebesar kemarin ya. Jadi kalau misalnya mau tetap confirm dia breakout dari down channel ini, berarti harus balik lagi di atas 25. Itu baru ada potensi lanjut lagi, maksudnya down channelnya invalid ya udah selesai gitu, jadi uptrend itu berarti ke last high dulu di 28 targetnya, dari 28 baru jauh lagi nanti. Nah sementara kalau nggak langsung balik dari 25, nah ini berarti dia balik lagi ke channeling nih. Next supportnya berarti di 23, last low di 22, lalu support down channelnya itu di sekitar 2080 2050. Oke. Jadi kalau misalnya mau beli sekarang, stop loss-nya berarti 23 ya? Sekarang yang paling dekat ya 23. Di bawah 23 kelihatannya agak jauh ke 22 sampai di 21 2080 sih. Tapi biasanya sekitar 22 dia agak ketahan sih berapa kali. Mungkin karena masih ada sentimen dari Adaro. Karena kalau Adaro nanti jual anak usahanya, dia bakalan pegang banyak sekali saham AAI itu. Dan AAI kan nanti dijualnya dengan valuasi yang cukup rendah, dengan valuasi yang murah. Jadi ya diperkirakan AI-nya naik, Saratoga akan dapat sentimen positifnya. Nih si Kristi nanya Walmart tuh bisa lihat nggak? Kita tes saham US ya. Walmart. Wah, naik. Ini terakhir berarti 883 ya. Iya tuh. Jadi 83 nih overall masih uptrend nih, kemarin baru break last high 83,3, jadi sekarang 83an 83,383 jadi supportnya, maintain level itu jadi rounding bottom kecil, itu arahnya di sekitar 85,3 85,5 di situ sampai 86 lah gitu. Overall sih masih uptrend ini, swingnya nggak begitu gede ya. Iya, beda style sama saham Indo. Saham Indo yang swingnya gede-gede. Oke, mungkin ini udah jam 8 nih, kita udah mesti closing. Mungkin satu pertanyaan terakhir, kita akan ambil apa ya yang kira-kira
lagi rame. Petro, apa kita mau ambil Petro? Nah gini deh, menurut Satriawan, kira-kira malam ini ada saham yang cukup menarik nggak untuk diperhatikan buat besok? Saham yang menarik kalau big banks ya, itu yang paling bagus kalau menurut saya sih BCA sama BRIS, itu dua big banks. Terus kalau misalnya call itu berarti Adaro sama UT. Saya suka UT sebenarnya. Adaro kalau misalnya udah naik ya tunggu turun, tapi kalau misalnya udah turunnya udah lumayan masuk lagi tuh. Dari Adaro, ITMJ, PTBA, Adaro yang paling bagus. Mungkin tambahannya itu UT. UT juga kelihatannya mau bagus itu UT-nya. Oh, oke. Itu sih. Oke. Nah, jadi teman-teman mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Tadi kita udah intro untuk kira-kira kebijakannya Trump itu bagaimana. Trump itu udah pasti dia akan lebih nggak akan kelihatannya perang itu akan lebih atau berakhir. Jadi berubah nih dari perang fisik jadi perang dagang. Nah, kalau perang berakhir biasanya komoditi jadi kurang menarik dan dia tuh pro ke batu bara dan akan pompa oil lebih banyak biasanya kayak gitu. Jadi mungkin komoditas akan lebih kurang diuntungkan. Kemudian yang buat sama barang-barang yang ekspor, Trump akan menerapkan tarif yang cukup tinggi untuk barang-barang dari luar yang masuk. Jadi yang ekspor ke US mungkin kayak wood atau apalagi tuh ya ekspor pasar US-nya gede itu secara overall kurang menarik ya. Jadi mungkin itu yang kita lebih perhatikan dan ya sama pencabutan buat ini kali EV ya sama dia cut suku bunganya itu kan berkurang jauh jadi prediksi cuma 3 kali jadi dan dia untuk the Fed-nya dia biasa akan intervensi dia banyak ngatur jadi ya akan banyak ketidakpastian paling itu aja yang kita bisa sampaikan untuk malam ini. Kira-kira itu beberapa saham yang kalian kalau udah pegang boleh dipandang. Tadi udah dikasih ke sama Pak Satriawan dan yang membeli boleh dibeli yang di angka-angka tadi yang udah dikasih level-level supportnya. Oke, mungkin gitu dulu ya Wan. Oh ya jangan lupa kalian beli tiket Roadmap Cuan karena Pak Satriawan akan ngajar di sana dengan Ichimoku. Jadi kalian bisa beli tiketnya Roadmap Cuan 2025 di blibli.com. Oke, paling gitu dulu ya. Thank you banget ya Wan untuk insight-nya malam ini. Thank you semua yang udah hadir. Sampai ketemu hari Sabtu ya, makronya bakalan bagus banget soal bahas kabinet Menteri Pak Prabowo. Thank you guys. Selamat malam. Thank you Wan. Yo. Bye. Thank you.